Oke. Jadi saya harap selama perkuliahan ini kita sudah dapat banyak hal ya. Kita sudah dapat banyak pelajaran mengenai bagaimana kita menghitung untung rugi investasi, bagaimana kita memilih pilihan terbaik berdasarkan perhitungan ekonomi, begitu ya. Bagaimana kita, yang lebih penting lagi, bagaimana kita melakukan perhitungan ekonominya itu sendiri. Ada yang dimana kita bisa melihat nilai masa depan berdasarkan nilai hari ini, kita bisa melihat nilai hari ini berdasarkan nilai yang kita harapkan di masa depan. Kita bisa melihat nilai angsuran per tahun kalau misalkan memang kita ingin melakukan pelunasan suatu pembayaran, atau kita ingin mencapai tabungan hingga jumlah tertentu pada berapa lama, seperti itu ya. Jadi untuk tabel referensi suku bunga saya harap tidak dihilangkan dan bisa dipakai sewaktu-waktu kalau misalkan memang ada kebutuhan untuk menghitung perubahan nilai uang terhadap waktu. Dilihat dari sudut pandangnya bagaimana. Seperti itu. Ya, sama seperti yang sudah saya bilang, ilmu ini juga saya dapatkan waktu kuliah. Pada dasarnya memang tidak akan banyak kita pakai sehari-hari, kecuali nanti mungkin kalau kalian punya bisnis sendiri, atau mungkin kalian nanti bekerja di bidang keuangan ya, suatu perusahaan atau startup mungkin baru kalian pakai untuk hitung-hitungan, atau mungkin kalian masuk ke bagian manajemen risiko atau ke bagian perhitungan kebendaharaan di suatu institusi, baru kalian bakal sering pakai. Akan tetapi yang saya harap bisa tetap terpakai dimanapun kalian berada nanti setelah kalian masuk dunia kerja adalah tata cara untuk melakukan perhitungan untung rugi, risiko, biaya, keuntungan, dan yang lain-lain seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan kuliah hari ini, yang mungkin sebenarnya singkat ya, kita cuma 18 slide, soalnya cuma 2. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari apa yang sudah kita pelajari sampai hari ini, ada yang kurang paham mungkin dari beberapa materi kuliah yang sebelumnya, mungkin ada yang saya terlalu cepat, ada yang terlalu singkat, ada yang memang kurang jelas, atau memang ada yang kurang dipahami seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Ucup, dari Iki. Belum Pak, kalau saya Pak. Oke, terima kasih. Kalau Ucup gimana, Cup? Kan jarang masuk kuliah nih. Ya, belum ada juga, Pak. Ya sudah. Nah, seperti biasa, setiap rekamannya sudah saya taruh di playlistnya YouTube ya. Silakan cek di YouTube saya. Linknya sudah ada untuk di ini, di bahan kuliah, ada di LMS Teknik Elektro. Silakan dicek. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan komen atau ini ya, atau bisa ditanyakan di WhatsApp grup seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan Pak Jaya kemarin waktu kita silaturahim prodi, ya memang terlambat sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya sebenarnya saya juga selalu mengingatkan, kalau misalkan memang ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di WhatsApp grup saja. Jadi memang WhatsApp grup itu bukan hanya untuk mengingatkan kuliah saja, gitu ya. Oke, baik. Mari kita mulai kuliah kita hari ini, agak singkat, mengenai analisis titik impas atau break-even point analysis, gitu ya. Apa itu break-even point? Apa itu titik impas? Sebelum kita lanjutkan kuliah hari ini, ada yang bisa menjelaskan ke saya titik impas itu artinya apa? Keadaan di mana tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa atau titik impas? Gimana? Atau apa? Atau kerugian, sehingga sangat membantu dalam Kenapa sangat membantu? Karena sangat apa ya? Kenapa sangat membantu? Nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa menurut Iki? Atau kenapa muncul ide kalau ini sangat membantu gitu? Itu Pak mungkin nilai masa depan jadi ketahuan atau kayak gimana? Oke, bolehlah saya keep dulu jawabannya. Kalau Ucup gimana, Cip? Apa itu analisis? Apa itu titik impas deh? Apa itu break even point? Apa itu BEP? Apa ya, Pak? Apa ya? Pardon. Ada beberapa poin yang sudah tepat ya, yang sudah disampaikan oleh Iki tadi. Jadi tidak rugi dan tidak untung. Oke, itu satu kata kuncinya deh. Satu kata kuncinya itu tidak rugi tidak untung. Oke, tapi kenapa itu penting gitu? Kenapa penting? Atau apa sih sebenarnya BEP itu?
kayaknya menurut saya Mm-mm. kalau buat di usaha mungkin jadi tahu gitu ya Pak, untuk usahanya itu akan untung atau rugi atau bahkan ya ini itu titik impas itu. Hmm, Oke, oke. Ya boleh saya keep dulu. Taufik, gimana Fik? Apa itu titik impas? Mungkin Taufik tahu. Maaf Pak, baru masuk Pak. Iya sih, tapi saya juga belum nerangin apa-apa kok. Kalau misalkan Taufik tahu, kira-kira apa itu titik impas? Break even point apa tuh? Gimana Fik? Tahu nggak? Mau coba Apa jawab? Gimana? analisis titik impas ya Pak. Apa itu? Apa itu titik impasnya aja dulu deh sebelum kita masuk ke analisisnya lah. Apa itu titik impas? Kurang tahu Pak. Kurang tahu? Oke, baik. Kalau gitu, karena belum ada peserta kuliah yang lain ya. Jadi gini lah ya. Kalau kalian mulai suatu usaha, kalian buka suatu perusahaan, kalian buka suatu warung deh, restoran gitu ya. Kalian itu kan ada investasi awal. Kalian beli tempat, kalian sewa kursi, kalian bayar orang, kalian masak-masak, beli bahan baku, marketing, ini itu sosialisasi, endorse Instagram, selebgram gitu kali ya. Itu semua kan butuh uang gitu. Mungkin pengeluaran kalian di awal itu sangat besar gitu ya. Kalian bisa ngeluarin duit 1 miliar mungkin. Semoga nggak terlalu besar. Anggaplah 100 juta. Itu aja udah gede gitu ya, 100 juta. Uang terbanyak yang pernah saya dudukin itu 1 juta. Itu udah nggak enak aja rasanya di pantat gitu kan. Kalau 100 juta saya nggak bisa ngebayangin kayak gimana rasanya dudukinnya. Nah, uang 100 juta, anggaplah kalian keluarin modal 100 juta buat bikin usaha. Kapan itu bisa balik gitu? Yang disebut dengan break even point itu adalah titik balik modal sebenarnya. Kalian pinjam uang ke bank atau pinjam uang ke orang tua 100 juta, kalian butuh waktu berapa lama buat balikinnya? Gimana cara taunya? Ya dihitung untung bulanan kalian itu dapat berapa gitu ya. Ada nggak di sini? Mungkin ada. Untung bulanan kalian dapat berapa gitu. Untung bulanan kalian anggaplah dapat 500.000, mau balikin duit 100 juta. Kalian perlu usaha berapa bulan baru balik modal gitu kan, 200 bulan. Itu berarti usaha kalian nggak bagus gitu perencanaannya gitu ya. Tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Apa maksudnya? 100 juta itu rugi. 100 juta itu berarti kalian akan merugi sampai keuntungan kalian itu bisa menutup modal awal yang kalian keluarkan. Itulah break even point atau titik balik modal. Misalkan kalian tadi pinjam 100 juta dan sebulan kalian dapat anggaplah 5 juta. Berarti kira-kira butuh waktu berapa bulan sampai kalian balik modal? Keuntungannya 5 juta gitu. Dikurangi biaya dan yang lain-lain, jadi keuntungan bersih itu 5 juta. Kalian butuh berapa bulan? Dengan keuntungan bulanan 5 juta, kemudian biaya pengeluaran di awal 100 juta. Butuh berapa bulan? 20. Bagus, 20 ya. Jadi kurang lebih kalian butuh 2 tahun sampai kalian dapat break even point atau balik modal. Terus kalau sudah tahu 2 tahun gimana? Ya kalau kalian sudah tahu 2 tahun, terserah kalian. Mau kalian tingkatkan untuk mau kalian percepat untuk ininya apa untuk balik modalnya atau mau kalian atur diperlambat. Itu mengaruhnya di volume produksi. Misalkan kalian tadi bisa dapat untung 5 juta sebulan itu kalau kalian produksi berapa? Anggaplah 1.000 piring mie ayam gitu ya. Anggaplah kalian untungnya 5 juta sebulan misalkan. Jadi secara logika kalau kalian pengen dapat 10 juta per bulan berarti kalian harus bikin berapa piring mie ayam per bulan? Berapa?
1000 piring mie ayam dapat 5 juta. Kalau kalian pengen dapat 10 juta, berapa piring mie ayam per bulan? Guys. 2000 ya, Bang. Ya, 2000 bagus. Nah, masalahnya apakah sesederhana itu? Enggak, gitu ya. Karena penambahan volume produksi itu juga akan menambah biaya operasional yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Kalau kalian nambah jumlah produksi, itu akan nambah pertama bahan baku, kedua tenaga, ketiga sumber daya dan yang lain-lain gitu ya. Beli api, beli gas, beli piring, mungkin ada resiko piring tambah banyak yang pecah, nambah orang, nah itu semua biaya. Jadi dengan penambahan jadi 2000 mungkin tidak semudah itu hitungannya gitu. Tapi ya intinya pada akhirnya BEP itu akan menentukan kapan kalian balik modal. Ya, oke, balik. Jadi BEP ini bisa berguna yang pertama untuk menentukan volume produksi. Yang kedua juga berfungsi atau berguna untuk menentukan jenis alat atau mesin yang sejenis. Kita mau beli mesin yang mana gitu. Kalau misalkan kita mendasarkan keputusan kita pada waktu break even point yang diharapkan. Terus kita juga bisa menentukan kita mau sewa atau beli alat atau tempat itu ya, fasilitas atau aset. Jadi perhitungan BEP ini gunanya untuk beberapa hal berikut. Oke, yang pertama ini untuk penentuan volume produksi. Titik impas ini dicapai pada periode waktu tertentu sehingga pada jumlah produksi tertentu total biaya yang dikeluarkan sama dengan total biaya yang diterima. Oke, rumusnya volume produksi itu kita dapatnya ini ya, total biaya yang dikeluarkan itu cost itu sama dengan total pendapatan yang didapat atau R, revenue, pemasukan. Volume produksi ini yang kita cari adalah ketika C sama dengan besar R. Rumusnya apa saja yang terlibat? Ini ada harga jual. R sama dengan N dikalikan P. Revenue, pemasukan, itu sama dengan N atau jumlah hasil produksi atau jumlah produksi kita dikalikan P. Harga jualnya berapa? Mie ayam kita jualnya berapa? Kita ingin dapat untung berapa sehingga kita harus jual berapa mie ayam dengan harga jual berapa. Nah, kemudian ada C, cost ya. Ada F, biaya tetap. Ini yang apa saja contoh biaya tetap? Minggu lalu udah kita bahas. Biaya yang tidak terpengaruh jumlah produksi apa aja? Contohnya masih ada yang ingat? Apa? Ada yang ingat? Nggak ada. Nanti diingat-ingat lagi ya. Ada V, biaya tidak tetap, variable cost. Ada fixed cost, ada V, variable cost. Apa saja contoh biaya tidak tetap? Biaya yang terpengaruh oleh jumlah produksi. Jadi saya sudah sebutkan. Ayo tolong disebutkan ulang. Apa saja? Guys. Halo. Halo. Baik, saya tunjuk. Iki. Ya Pak, Apa itu biaya tidak tetap contohnya? biaya tidak tetap kayak oli, pelumas ya, bahan Oke. bakar kayak gitu. Oke. Kalau misalkan masak mie ayam, apa biaya tidak tetapnya? Biaya tidak tetapnya gas, Oke, apalagi good. terus bahan-bahan Pak. Oke, good. Apalagi? Udah apa itu aja Pak kayaknya. Oke, boleh. Nggak apa-apa, cukup. Kalau biaya tetap, contohnya apa? Kalau misalkan untuk warung mie ayam. Modal. Oke lah, tapi modal cuma sekali di awal tahun ya. Kalau misalkan yang ini yang rupiah per tahun nih, satuannya rupiah per tahun, apa yang dihitungnya per tahun? Per tahun. Apa contohnya?
wajannya, Pak. Ya boleh lah ya, tapi daripada wajan apalagi yang kira-kira kita harus bayar tahunan. Mungkin wajan kalian bisa tahan 5 tahun sih, cuman cukup beli sekali. Tapi apa yang kita harus bayar Kalau tahunan? Contohnya apa sih? Apa deh? tempat, Pak, Nah, bagus. Tempat ya, kalian sewa tempat gitu. Kalian sewa tempat, sewa rumah, nah itu tahunan. Apalagi kira-kira biaya tahunan? Apalagi? Listrik, Pak. Listrik. Listrik boleh ya, listrik ya. Soalnya kalau masak nggak tergantung. Apalagi? Apalagi? Biaya kalau tetap? di mie ayam Mm-mm. asuransi itu termasuk nggak ya? Boleh, kalian ikut koperasi pegawai, koperasi pemilik mie ayam ya, boleh. Karena susu sapi aja ada koperasinya, kenapa mie ayam enggak gitu kan? Boleh, 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 boleh. Silakan. Ada lagi apa misalkan yang tahunan gaji ya, gaji pegawai. Itu mau dia nggak masak mie ayam, mau dia masak sehari 1000 piring gajinya sama gitu ya. Tapi mungkin kalau dia suruh masak 1000 piring teriak juga. Tapi intinya gaji pegawai itu termasuk biaya tahunan harusnya. Karena mau ada orang datang mau enggak gajinya tetap. Itu ya. Jadi itu adalah masuk total biaya yang harus dimasukkan. Nah, ini kenapa rumusnya seperti ini, C sama dengan F ditambah N kali V, itu karena variable cost itu akan beda jumlahnya tergantung berdasarkan jumlah produksi kita. C sama dengan F ditambah N dikali V. Total biaya itu sama dengan biaya tetap atau fixed cost, ditambahkan N atau jumlah produksi dikali V. Biaya tidak tetap. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk pengertian biaya tetap, biaya tidak tetap, kemudian ada revenue pemasukan dan cost biaya? Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau Hmm. misalnya biaya tetap itu kan per tahunan, Pak ya. Ya, Kalau misalnya tentang gaji pegawai nih Pak, kan Mm-mm. ada juga yang tiap harinya itu naik Pak, tiap Wah, bulannya itu. jangan mau. Sebenarnya apa ya? Atau Oh, oke, gimana? kayak omset Pak, kayak Omset. omset lagi Pak, kayak gitu Heeh. Pak. Misalnya kalau misalnya dagang bisa laku segini, Heeh. dapatnya segini. Itu bukannya enggak tetap Pak. Jadi Gini, si uangnya itu jadi beda. gimana Misalkan omset? kamu kerja marketing gitu ya. Kalau misalnya kamu kerja marketing, anggaplah jual sampo gitu ya, yang bisa bikin rambut langsung kayak kesetrum gitu setelah dipakai. Kamu akan tetap ada gaji tetap, ada gaji bonus. Gaji bonusnya itu masuknya gaji tidak pengeluaran tidak tetap. Tapi kalau gaji tetap bulanannya ya masuk gaji tetap. Kalau misalkan memang ada bonus sesuai dengan jumlah prestasi atau hasil kerjaan ya itu masuk masuk pengeluaran tidak tetap. Tapi kalau misalkan ya soalnya kan bisa ada pengeluaran bisa ada bonus bisa enggak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan memang gaji bulanan yang memang jadi jatah kalian ya itu masuknya biaya tetap seperti itu. Ya anggaplah tadi lah kalian punya koki bagian masak mie ayam. Jadi kalau misalkan masaknya 1 sampai 500 piring sehari ya udah gaji tetap aja. Tapi kalau misalkan lagi banyak pesanannya dihitung jam lembur gitu ya. 500 sampai 1000 ya dihitung 2 kali gaji. Itu bisa. Ya berarti kalau pada kondisi di mana jualannya udah laku banget, rame banget. Sehingga kalian harus bayar gaji lembur, ya gaji lembur itu masuknya gaji variabel, gaji tidak tetap. Karena belum tentu setiap hari atau setiap bulan ada lembur seperti itu ya. Kalau misalkan digajinya harian gimana? Nah, mungkin itu juga masuk pertanyaan Niki. Ya sudah dikalikan 30, jadikan dia gaji bulanan. Habis itu jadi kalikan 12, jadikan gaji tahunan. Jadi kalian punya gambaran berapa tahun. Semuanya satuannya harus sama ya per tahun seperti itu. Kalau misalkan emang satuan terkecilnya jam mau dijadiin jam kayaknya terlalu susah ya. Jadikan aja per tahun. Jamnya dinaikin ke tahun seperti itu. Gitu Ki. Ya Pak. Oke, good. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, nah titik impas ini terjadi apabila R revenue sama dengan cost sama dengan biaya gitu ya. N dikali P
Berarti rumusnya kita masukin N atau jumlah produksi dikalikan P harga sama dengan F atau fixed cost ditambah N jumlah produksi dikali V variable cost. Kalau kita pindahkan sisi kiri ke sisi kanan atau sebaliknya, berarti N dikalikan P dikurangi V sama dengan F. Karena yang kita cari adalah N-nya atau waktunya, berapa tahunnya, N sama dengan F atau fixed cost dibagi P harga dikurangi V variable cost. Itu yang akan menentukan berapa lama kalian balik modal titik impasnya seperti itu. N sama dengan F per P kurangi V. Seperti itu rumusnya. Ada yang mau ditanyakan dari rumus ini? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nah, oke. Ini ada contoh kasus nih. Ini ada BT. Apa itu BT? BT, oke, biaya tetap. Biaya tetap itu adalah 250.000 per tahun. Nggak tahu ini buat apa. Kemudian ada biaya tidak tetapnya Rp100 per unit. Nah, itu masuk variable cost atau V. Untuk biaya jualnya, dia jual P-nya Rp250 per unit. Apa ini ya? Ya mungkin inilah. Ini dia ngejual mie ayam tapi per lembar gitu ya. Per lembarnya dijual 250. Oke, titik impasnya kapan? N-nya berapa? Masukin rumus tadi ya. N sama dengan F per P kurangi V. Nah, biaya tetapnya 250.000 per tahun. Kemudian untuk harganya 250 dikurangi variable cost-nya 100, berarti 250.000 dibagi 150 rupiah. Sama dengan 5.000 unit per tahun, kurang lebih seperti itu. Ini kayaknya benar nggak? Kayaknya salah. Harusnya 200 per unit kayaknya. Sehingga diperoleh jawabannya adalah 5.000 unit per tahun. Nah, supaya ini jadi menguntungkan, biar nggak break even point, maka volume produksinya itu harus lebih besar dari 5.000 unit per tahun. Begitu ya. Dari mana per unit per tahun? Nah, coba kalian lihat. Jadi kalau P dikurangi V, harga jual dikurangi biaya variabel, itu satuannya per unit. Ini semuanya ada per unitnya ya. 100 per unit, 250 per unit. Meskipun harusnya 200 sih kayaknya. Nah, itu juga hitungannya per tahun. Sehingga kalau kita ingin balik modal dalam 1 tahun, maka kita harus jual 5.000 unit per tahun. Atau enggak, anggaplah ini istilahnya kita sudah enggak memperhitungkan lagi jumlah modal yang kita investasikan di awal, tapi kita tahu berapa jumlah biaya yang kita keluarkan per periode, dalam hal ini per tahun gitu ya. Jadi biar biaya kita nutup, berapa jumlah produksi yang diharapkan? Nah, jumlah yang diproduksi yang diharapkan yaitu 5.000 unit per tahun, agar semua uang produksi, semua biaya produksi dalam setahun itu ketutup. Kalau misalkan kita mau jualnya Rp250 per unit. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini untuk fungsi dari break even point yang kedua, pemilihan jenis alat atau mesin yang sejenis. Pemilihan ini didasarkan kepada nilai biaya pokok yang paling kecil. Satuannya jam kerja per tahun ya. Kalau tadi kan kita satuannya unit per tahun. N itu unit per tahun. Nah, seperti itu volume produksi. Oke, kita masuk ke pemilihan jenis alat atau mesin yang sejenis. Satuannya jam kerja. Ya, oke. Oke, satuannya sekarang jam kerja per tahun. BP1, apa itu BP? BP1 itu adalah break even point 1 ya. Dapatnya dari mana? Ya, dapatnya adalah BT 1 per X K1 ditambah BTT1 per K1. Itu makhluk apa? BT1 itu biaya tetap pertama ya. Per X itu harusnya jumlah unit. Kayak gimana sih ini satuannya, membingungkan sekali. Nggak akan saya jabarkan, kayak bikin pusing. Ditambahkan biaya tidak tetap per K1. Kalau untuk break even point alternatif kedua rumusnya sama ya. Biaya tetap dari unit kedua per jumlah per dikalikan K ini apa Kak? Mari kita lihat contoh soalnya saja. Ini saya skip. Oke, contoh kasusnya seperti ini ya.
Sebuah KUD sumber alam akan membeli sebuah RMU, Rice Milling Unit, mesin penggiling padi. Ada dua alternatif yang akan dipilih dari mesin penggiling padi tersebut dengan data teknis seperti ini ya. Kalau yang untuk RMU A, ini adalah 7.500.000 biaya belinya. Untuk RMU B harganya 3 juta. K itu tadi ya kapasitas 600 kg per jam untuk RMU A, untuk RMU B 300 kg per jam. Tenaganya 12 HP, untuk yang A, untuk yang B 8 HP horsepower tenaga kuda. Untuk bahan bakarnya, nah ini kemarin minggu lalu kita udah belajar, ini ya rumusnya beda. Ada yang menggunakan solar, ada yang menggunakan bensin. Untuk pelumasnya, kalau misalkan untuk yang A, ada HP dikalikan 0,8 liter per HP, dikalikan 100 jam, dikalikan harga per liter. Kalau yang untuk RMU B, HP dikalikan 0,4 liter HP kali 100 jam, dikalikan harga per liter, dengan harga akhirnya untuk yang A 500.000 dan yang B 300.000, untuk umur ekonomisnya A 5 tahun, untuk yang B 3 tahun. Jadi kita bisa ngelihat speknya, kalau yang A itu hampir 2 kali lipat dari semuanya ya. Umur ekonomisnya juga lebih lama dari yang B. Kalau udah serumit ini, gimana cara ngitungnya? Nah, ada beberapa hal yang lain yang diketahui. Ini kemarin kita sudah bicara tentang biaya-biaya dan yang lain-lain. Untuk asuransi, harganya 0,24% per tahun. Itu dari P ya. P itu biaya beli. Bunga modal 12% per tahun dari harga beli. Untuk pajak 2% per tahun dari harga beli, dan bangunan itu 1% per tahun dari harga beli. Untuk perbaikan 1,2% per tahun dengan dari P atau harga beli dikurangi S, harga salvage, harga jual kembali per 100 jam. Harga solar 1.500 per liter, harga bensin 1.850 per liter. Untuk harga oli 15.000 per liter. Kebutuhan oli sama dengan harga dikalikan harga pokok kalikan 0,8 HP horsepower dikalikan 0,8 liter per horsepower per 100 jam. Biaya operatornya 7.000 per hari, dua-duanya sama flat. Untuk penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Aduh, penyusutan ya. Tambah lagi setannya. Jam kerja kedua mesin adalah sama, yaitu 8 jam per hari, 20 hari per bulan, 11 bulan per tahun. Mesin mana yang sebaiknya dipilih? Oke. Jadi ini kita menghitung mesin yang A dulu. Kapan balik modalnya? Atau break even-nya. Untuk biaya penyusutan kita hitung dulu ya. D sama dengan P dikurangi S per M. Pada itu. Oh shit, sebentar. Oke. Untuk D sama dengan P dikurangi S per M. P itu adalah harga beli. S itu adalah harga jual kembali. N itu adalah per tahunnya. Di sini kita lihat waktu operasinya ya. 7 juta dikurangi 500.000 per 5 tahun itu jadinya penyusutannya adalah 1.400.000 per tahun. Berarti setiap tahun dia dipakai, dia mengalami penurunan nilai sebesar 1.400.000. Perhitungan biaya modal dan asuransinya dihitung dengan rumus di bawah yada-yada, diperolehlah I sama dengan 550.000 per tahun. Untuk biaya pajak dan biaya garasi, totalnya 3% ya. Biaya pajaknya 2%, biaya garasinya 1%, dikalikan harga belinya 7 juta, sehingga itu diperoleh 225.000 per tahun. Untuk total biaya tetap RMU dari mesinnya, biaya tetapnya sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan, rumusnya ada minggu lalu, itu total aja 1.400.000 tambah 550.000 tambah 225.000, dapatnya 2.175.000. 2.175.000. Apakah benar? Benar ya, itu angka 800-nya salah ketik, harusnya 2.175.000. Oke, untuk biaya tidak tetapnya, nah dihitung ya, mulai biaya perbaikan 1,2% dikalikan harga beli kurangi harga jual. Kemudian ada 100 jam diperoleh, perbaikan itu Rp840 per jam. Untuk biaya oli diperoleh 12 HP. Itu untuk mesin pertama horsepower-nya 12. Dikalikan 0,8, tadi sudah ada rumusnya. Harga olinya 15.000 per liter per horsepower kali 100 jam, sehingga diperoleh 1.440 per jam. Untuk biaya bahan bakar dengan hitungan yang rumit kita bisa peroleh 3.240 per jam, sehingga belum. Untuk biaya operatornya 7.000 per hari, tapi kita harus jadikan dia per jam, jadinya dibagi 8 gitu ya, karena hari kerja, jam kerja per harinya adalah 8 jam, diperoleh Rp875. Untuk total biaya tidak tetapnya adalah Rp6.395 per jam.
Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Ada RMUA perhitungannya. Ada biaya tetap 2.175.000. Untuk biaya variabelnya tidak tetapnya adalah Rp6.395 per jam. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. Yang biaya operator yang itu Pak, Ya. Dari soalnya nggak ada yang 1 hari per 8 jam itu nggak ada Pak. Nih. Jadi ini bikin sendiri apa gimana Pak maksudnya? Ini nih ada 8 jam per hari nih. Kelihatan nggak? Pernyataan terakhir. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi yang 7.000 per hari itu harus dibagi 8 karena hitungannya satuannya semuanya jadikan jam. Seperti itu. Oke, clear? Ya Pak. Oke, thank you Ki. Ada lagi pertanyaannya yang lain mungkin? Ada yang mau tanya? Oke, baik. Kalau gitu, saya lanjutkan. Kita menghitung mesin kedua. Biaya tetapnya dihitung ya. Biaya penyusutannya D sama dengan P kurangi S per N. Jadi 3 juta dikurangi 300.000 dibagi 3 tahun. Berarti per tahun dia turun 900.000. Masa kerjanya 3 tahun ya. Penyusutannya 2.700.000. 2.700.000 bagi 3. Setiap tahun dia turun nilai 900.000. Untuk biaya bunga modal dan asuransi bla 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 diperoleh 244.800 per tahun. Untuk biaya pajak dan garasi 3% dikalikan 3.090.000 per tahun sehingga total biaya tetapnya adalah 1.234.800. Ya, ini ada 800-nya. Yang tadi ada 800-nya enggak sih? Enggak ada ya. Jadi 2.175.000, yang ini 1.234.800 per tahun. Untuk biaya tidak tetapnya ada biaya perbaikan Rp324 per jam, untuk biaya olinya Rp480 per jam, dan biaya bahan bakarnya Rp2.664 per jam. Untuk biaya operatornya sama ya, Rp875 per jam, sehingga untuk biaya tidak tetapnya total adalah Rp4.343 per jam. Kalau membandingkannya gimana? Nah, jumlah jam kerja per tahun itu dihitungnya seperti ini. Dengan keterangan tadi yang ada di bawah 8 jam per hari, dikalikan 20 hari per bulan, dikalikan 11 bulan per tahun, sehingga per tahun ada 1.760 jam per tahun. Untuk biaya pokoknya, BP, itu kita masukin semuanya ya. BT, biaya tetap 2.175.000, ya anggaplah ada 800-nya lah. 2.175.800 per tahun, per jam kerja per tahunnya X 1.760 dikalikan jumlah produksi per tahunnya 600 kg per jam. K itu kuantitas ya, kuantitas produksi. 600 kg per jam ditambah biaya tidak tetapnya 6.395 per 600 kg per jam diperoleh biaya per kilogramnya, biaya produksi atau biaya pokok per gramnya adalah Rp13 per kilogram. Untuk biaya pokok mesin yang B, biaya tetapnya adalah 1.234.800 dibagikan jam kerja per tahunnya 1.760, kuantitas produksinya adalah 300 kg per jam, ditambahkan 4343 ini adalah biaya tidak tetapnya dari biaya pokok mesin B, per 300 kg per jam ini adalah jumlah produksi per tahunnya, sehingga diperoleh Rp17 per kilogram. Dari perbandingan ini, diperoleh bahwa RMUA itu lebih baik dipilih daripada RMUB karena biaya pokoknya lebih kecil. Yang atas, bentar, nah ini ya, Rp13 per kilogram itu untuk mesin A, Rp17 per kilogram untuk mesin B. Karena itu mesin A lebih bisa atau lebih baik untuk dipilih daripada mesin B dengan melakukan analisis break-even point atau BEP. Kapan nilai pemasukan itu seimbang dengan nilai pengeluaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Nah jadi minggu depan, ini kuliahnya udah habis sekali. Ya biarkan saja masih ada 4 menit. Minggu depan kita akan ada materi terakhir,
Jadi setelah itu, setelah minggu depan saya akan berikan soal UAS-nya lewat ini ya, lewat LMS seperti biasa, take home test. Silakan dikerjakan sebaik mungkin, boleh open book. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya boleh tanyakan ke saya. Oke, sebelum saya akhiri kuliah hari ini, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada? Baik, kalau gitu saya hari kuliah hari ini, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup, WhatsApp, atau Japri, silakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga tetap sehat. Saya hari kuliahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.